Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bikin biodiesel dari minyak jelantah. Ayo, ayo, ayo. Video ini didukung oleh Cincang Chemistry in Climate Action. Halo teman-teman, hari ini kita rencananya mau kerja kelompok di rumah Ambiuni buat bikin biodiesel dari minyak jelantah. Tapi guys, cuacanya lagi nggak mendukung banget nih. Dari tadi pagi hujan terus. Padahal ini udah jam 11-an loh, tapi lihat gelap banget kan, kayak masih pagi. Di grup kelompok juga rame banget, udah pada siap, tapi hujannya nggak reda-reda. Tapi aku mutusin buat jalan aja nih guys. Tiba-tiba di tengah jalan hujan deras banget. Setelah hujannya agak reda, aku lanjut lagi nih guys, jalan ke rumah Ambi. Dan yap, akhirnya sampai juga guys di rumah Ambi setelah sekian kali kesasar karena salah gang. Sama nggak tahu jalan juga sih. Karena aku datangnya paling terakhir, jadi teman-teman yang lain udah pada sampai nih guys di rumah Ambi. Program MBG, Makan Bergizi Gratis, bertujuan meningkatkan kesehatan kecerdasan generasi muda Indonesia demi Indonesia Emas 2045. Namun penggunaan minyak goreng dalam jumlah besar menghasilkan minyak jelantah yang berpotensi mencemari tanah, air, dan laut jika tidak dikelola dengan baik. Melalui Blue Environment, limbah minyak jelantah didaur ulang dengan prinsip sirkular ekonomi dan green chemistry, sehingga menjadi sumber daya bernilai guna dan ramah lingkungan. Alat dan bahan untuk membuat biodiesel dari minyak jelantah yang pertama ada kertas saring, kedua botol kaca, ini nantinya akan dipakai untuk larutan kalium metoksida, yang ketiga ada botol plastik, keempat botol kaca, ini nantinya akan digunakan untuk packaging, kelima, ada sendok sebagai pengaduk, dan keenam, kalium metoksida berukuran 20 ml. Selanjutnya ada bahan utama yaitu minyak jelantah yang berukuran 100 ml dan yang terakhir adalah panci. Pertama-tama, siapkan botol plastik, corong, dan kertas saring. Selanjutnya, saring minyak jelantah dan tampung pada botol plastik yang sudah disiapkan. Tinggalkan selama beberapa menit hingga minyak jelantah sudah semuanya tersaring. Kemudian, panaskan minyak jelantah hasil penyaringan hingga airnya semua menguap. Saat selesai, dinginkan minyak jelantah pada suhu ruang. Pindahkan minyak jelantah ke dalam wadah yang sudah disiapkan dan tuanglah larutan kalium metoksida. Aduk minyak selama 30 menit hingga semuanya tercampur. Dan setelah itu, diamkan selama 24 jam sampai biodiesel dan gliserol terpisah. Setelah dipisahkan, biodiesel sudah jadi dan waktunya untuk dites. Oke, halo teman-teman. Hari ini kita akan menguji minyak jelantah yang sudah kita buat jadi biodiesel. Nah, ini adalah minyak jelantahnya sudah kita proses. Di sini ada lilin buat ngetes. Ini ada tisu 2. Yang satu kita akan kasih biodiesel. Nah, satu lagi kita akan kasih minyak jelantah. Minyak jelantahnya di sini. Oh, pokoknya di sini nah ini. Oh shit. Nah, pertama kita akan coba pakai minyak jelantah dulu. Ya. Ya, ini dia. Tapi ini kebanyakan. Tut. Nah, ini dia sudah pakai minyak jelantah. Kita coba bakar. Dia susah terbakar ya teman-teman. Oh, sangat susah terbakar. Aduh, paus. Nah, pokoknya gitu lah. Kalau pakai minyak jelantah biasa dia susah banget terbakar. Nah, cuman kalau kita pakai biodiesel yang sudah kita buat,
maka dia akan jadi lebih gampang terbakar seperti minyak tanah. Nah, sip. Tambah lagi. Nah, sip. Ini dia sudah. Sebentar. Nah, ini adalah minyak jelantah yang sudah kita olah jadi biodiesel. Kita akan coba apakah minyak akan menyala. Nah ya, oke, eksperimennya berhasil. Dan jadi guys, pada ngasih kita soal termokimia di dalam laporan yang dia berikan kepada kami. Nice banget. Nah, jadi soalnya adalah hitunglah kalori yang dihasilkan oleh biodiesel 100 gram dengan kalori jenis 2,1 Joule per gram Celcius saat dibakar. Dia memiliki perbedaan suhu 170 derajat Celcius. Lalu yang ditanya adalah perubahan entalpinya jika massa relatifnya adalah 285 gram per mol. Oke. Jadi cara menghitungnya adalah kita harus tahu apa sih rumus dari perubahan entalpi. Perubahan entalpi adalah Q, negatif Q, dibagi dengan mol atau N. Q itu adalah kalor dan N adalah mol. Nah, sebelum kita membagi keduanya, kita harus cari tahu dulu gimana cara mendapatkan keduanya. Yaitu, yang pertama itu adalah jadi yang pertama harus kita cari adalah kalor atau Q. Dengan rumusnya adalah Q sama dengan massa dikali dengan kalor jenis dikali dengan perubahan suhu. Massanya adalah 100 dikalikan dengan 2,1 dikalikan dengan perubahan suhunya. Jadi massanya adalah 100 gram dikalikan dengan 2,1 Joule per gram Celcius dikalikan dengan 170 derajat Celcius yang akan menghasilkan angka 35.700 Joule. Nah, itu adalah kalornya. Selanjutnya kita akan mencari mol atau N. N di sini memiliki rumus di massa dari zat yang kita miliki dibagi dengan massa relatif dari molekul dari zat tersebut. Nah, massanya kita punya 100, sedangkan molekul relatifnya itu 287. Nah, makanya dari itu kita akan bagi 100 dengan ngomong apa aku ini. Oke, selanjutnya adalah kita akan mencari mol atau N. Nah, di sini rumus N adalah massa Selanjutnya kita akan mencari mol, yaitu N. Nah, cara mencari N adalah dengan membagi massa dengan molekul relatif. Jadi, massa yang kita punya adalah 100 gram, sedangkan molekul relatifnya adalah 285 gram per mol. Nah, setelah kita bagi, kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu 0,351 mol. Nah, setelah keduanya kita ketahui, maka selanjutnya kita akan mencari perubahan entalpi dari pembakarannya. Dengan menggunakan rumus yang tadi aku sebutkan di awal, yaitu negatif Q dibagi dengan N, maka akan didapatkan hasil berupa Dengan memasukkan rumus yang di awal, kita akan mendapatkan hasil berupa negatif 102 kilojoule per mol. Betul. Oke, dengan mendapat Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai dari Q dan juga N-nya, kita akan mengoperasikannya, yaitu Nah, dengan menggunakan rumus delta H yang tadi, kita akan menghitung jumlah perubahan entalpinya, yaitu negatif Q dibagi N, yaitu negatif 35.700 dibagi dengan 0,351 akan didapatkan hasil negatif 102 kilojoule per mol. Oke, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf jika penjelasannya sangat tidak jelas. Terima kasih. Pembuatan biodiesel dari minyak jelantah memiliki banyak dampak positif bagi lingkungan maupun masyarakat.
Pertama, proyek ini membantu mengurangi limbah minyak jelantah yang sering dibuang sembarangan dan dapat mencemari tanah serta air. Dengan diolah menjadi biodiesel, limbah tersebut menjadi lebih bermanfaat dan bernilai guna. Kedua, biodiesel dari minyak jelantah dapat menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan karena berasal dari sumber terbarukan dan menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil. Hal ini mendukung upaya pengurangan dampak perubahan iklim dan pemanasan global. Ketiga, biodiesel dapat dimanfaatkan dalam kondisi darurat atau bencana, misalnya sebagai bahan bakar lampu penerangan atau kompor minyak ketika akses listrik dan BBM terbatas. Ini menunjukkan bahwa biodiesel bisa membantu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat saat kondisi mendesak. Upaya ini tidak hanya menjaga ekosistem laut, tetapi juga menjadi sarana edukasi kontekstual bagi pelajar untuk belajar menjaga lingkungan melalui aksi nyata. Selama mengikuti proyek Cinca, saya mendapatkan pengalaman baru yang sangat bermanfaat. Saya belajar bahwa minyak jelantah yang sering terbuang bisa diolah menjadi biodiesel yang ramah lingkungan. Prosesnya melatih kami untuk bekerja teliti, memahami langkah ilmiah, dan bekerjasama dalam tim. Proyek ini membuat saya lebih peduli terhadap pengelolaan sampah dan dampaknya bagi lingkungan. Selain menambah pengetahuan, kegiatan ini juga menimbulkan rasa tanggung jawab dan kreativitas karena kami terlibat langsung dalam perencanaan hingga praktik. Proyek Cinta memberikan saya pemahaman bahwa tindakan kecil bisa memberikan dampak besar bagi lingkungan. Halo teman-teman, jadi aku akan memberikan testimoniku. Jadi setelah aku mengikuti proyek ini, aku merasa aku dapatkan ilmu baru, yaitu tentang cara pengolahan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel ya teman-teman. Yang ini membuka wawasanku tentang pentingnya mengolah limbah demi menjaga kebersihan dan juga keberlangsungan dari lingkungan hidup di sekitar kita. Dengan menggunakan ilmu kimia seperti yang sudah kami lakukan, kami dapat mengubah limbah yang awalnya terlihat tidak berguna menjadi sangat berguna ya teman-teman, yaitu menjadi bahan bakar. Selama proyek ini, saya belajar cara untuk membuat minyak biodiesel dari minyak jelantah MBG yang mana sangatlah bagus untuk memanfaatkan minyak jelantah yang terkadang terbuang dan alhasil dapat merusak lingkungan seperti laut dan bahkan tanah di saat kita membuangnya ke area dapur MBG. Saya pun juga sangat menikmati prosesnya, mulai dari menyusun laporan hingga melakukan proyek itu sendiri. Saya belajar bagaimana cara memurnikan minyak jelantah sampai bagaimana cara untuk benar-benar merubahnya menjadi biodiesel. Nah guys, dari proyek ini, kelompok kami jadi tahu kalau minyak jelantah itu nggak harus dibuang karena bisa diolah jadi biodiesel yang bermanfaat sebagai bahan bakar alternatif. Misalnya buat lampu minyak atau cadangan energi saat darurat. Selain nambah ilmu, kami juga belajar kerja sama tim dan jadi lebih peduli sama lingkungan. Pokoknya proyek ini worth it banget buat kami. Menurut saya, produk biodiesel kami ini sangat bermanfaat bagi lingkungan, karena tidak hanya membantu mengurangi limbah, tapi juga dapat mengurangi biaya. Saya juga yakin bahwa produk biodiesel kami ini apabila dikembangkan lebih lanjut, maka dapat membantu mempertahankan energi berkelanjutan. Sekian dari kami. Terima kasih.